Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat ya. Oke, kita ngobrol lagi tentang sesuatu. Dan mudah-mudahan sesuatu ini bisa bermanfaat. Kali ini saya pengen ngajak untuk ngobrol tentang public speaking, tapi di awalnya tentang filosofi public speaking. Jadi sebelum kita menuju ke seperti apa atau harus bagaimana public speaking itu, maka saya ingin mengajak Anda untuk paham dulu filosofi public speaking. Mungkin ada yang heran ya, hah? Public speaking ada filosofinya? Ada. Justru kita harus paham dulu filosofinya apa. Nah, public speaking itu kan artinya berbicara tentang sesuatu yang penting ya kepada audiens ya, kepada publik. Nah, jadi kita harus berpikir tentang apa? Tentang apa sih sebetulnya public speaking itu? Filosofinya, public speaking itu berarti memberi. Kita melakukan suatu pemberian berupa speaking, berupa kata-kata, bisa berupa penyuluhan, bisa berupa informasi, bisa berupa kita memandu acara, kita memandu perbincangan, kita bekerja di televisi misalnya, itu kita melakukan public speaking. Jadi harus bagaimana filosofinya? Nah, di sini nanti kita akan ketemu. Berbicara kepada orang lain, terutama kepada publik yang jumlahnya banyak, kita harus bisa memberi yang terbaik. Itu filosofinya. Kalau kita mau menjadi manfaat yang sebesar-besarnya, maka dalam melakukan public speaking itu kita harus bisa memberi yang terbaik. Apanya yang terbaik? Teknik bicaranya, materinya, gaya tubuh kita, pendekatannya ya. Kemudian tadi itu speaking basicnya, itu tekniknya, itu penting sekali agar public speaking itu menjadi menarik, jelas, bisa dinikmati gitu ya, dan orang bisa merasa nyaman, merasa fun gitu ya, seperti itu. Jadi filosofi dari public speaking itu adalah kita memberi speaking yang sebaik-baiknya. Nah, terus gimana caranya? Nah, gimana caranya ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, tentunya satu, kita harus menguasai materinya dulu. Kalau kita sebagai pembicara, kita menguasai, memahami materinya. Yang kedua, yang ini, jantungnya ini ya, jantung yang terpenting dalam public speaking adalah speaking basic. Kita harus punya speaking skill ya. Kita harus mampu menguasai speaking basic, dasar-dasar berbicara. Supaya apa? Supaya jelas, maksudnya tertangkap, suaranya cukup enak, temponya nggak terlalu cepat, dan bahasa tubuhnya pas ya, nggak over, nggak lebay, tapi juga nggak sepi aja gitu ya. Jadi pas gitu ya. Nah, yang pertama kita harus ketahui tentang speaking basic adalah satu, kita harus bisa memproduksi suara dengan enak, yaitu dengan cara kita atur nadanya. Yang kedua, artikulasi. Kita harus bisa memproduksi ucapan-ucapan yang sesuai dengan artikulasi. Jadi harus utuh artikulasinya. Yang ketiga adalah pronunsiasi, pengucapan. Nah, kalau kita misalnya dalam speaking itu harus mengucapkan kata-kata asing atau kata-kata daerah, bahasa daerah, maka itu harus persis seperti yang seharusnya diucapkan. Misalnya kalau dalam bahasa Prancis misalnya, tulisannya M-A-T-I-N gitu. Bacanya kan kalau biasa kan matin ya. Tapi kalau bahasa Prancis dibacanya
mata gitu. Misalnya kalau apalagi bahasa Jawa ya, bahasa Jawa misalnya ada bahasa Jawa yang ledekan itu diwe gitu ya, tulisannya NDIWEK, bukan dibaca diwek gitu tapi harus kayak orang Jawa diwe gitu ya. Nah itu yang bagus gitu, jadi artinya kita harus mempronounce pas seperti pengucapan yang seharusnya. Kemudian ada lagi irama ya. Irama itu seperti penari, kita bisa membuat irama yang bagus ya, yang luas gitu. Irama itu seperti apa sih? Bisa dibuat seperti apa? Macam-macam ya, macam-macam. Irama itu bisa dibuat berbagai macam irama meskipun mungkin kalimatnya sama. Ada lagi tempo. Tempo itu tidak terlalu cepat. Nah, tidak terlalu cepat itu biasanya berkaitan dengan artikulasi. Kalau kita mengartikulasikan dengan bagus, dengan utuh, maka temponya nggak akan terlalu cepat. Seperti itu. Ada lagi tambahan-tambahan yang lain, misalnya bahasa tubuh, ya, ekspresi wajah itu juga termasuk dalam public speaking, gitu ya. Itu termasuk juga mungkin nanti ada kreatif, ya, ide-ide kreatif yang keluar pada saat melakukan public speaking. Ya, jadi kita ada inovasi-inovasi pendekatan, ada istilah-istilah yang mungkin pas dengan event atau dengan acara kita, seperti itu. Ya. Lihat-lihat siapa audiensnya, gitu. Jadi itu penting sekali karena sekali lagi kita melakukan sebuah pekerjaan, ya, terutama bila ini profesional, ya. Melakukan pekerjaan public speaking berarti kita harus betul-betul all out, harus giving total, ya, harus totally doing the best as you can. Pertanyaannya, gimana caranya? Bisa dilatih, ya, bisa dilatih. Nanti kapan-kapan kalau saya bikin webinar tentang bagaimana memproduksi suara dengan nada-nada tertentu supaya bisa empuk dan lain-lain, nanti bisa bergabung gitu ya. Insya Allah ini adalah awalnya tentang public speaking. Kita bicara dulu tentang filosofi memberi yang terbaik dalam melakukan public speaking bagi pendengar kita, bagi audiens kita. Insya Allah nanti part yang berikutnya saya akan ajak ngobrol lagi tentang satu persatu. Kita kupas tentang misalnya tentang artikulasi. Yang bagus tuh kayak apa, gitu ya. Oke, sementara gitu dulu. Bagi para public speaker, mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat dan nanti kalau ada webinar kita bisa bersama-sama mendiskusikannya. Dan kalau misalnya tertarik untuk belajar tentang semua yang saya katakan tadi, bisa nanti mendaftar di tempat atau komen yang disediakan. Begitu saja, terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan kita bertumbuh terus menjadi public speakers yang lebih excellent. Kalau bisa more than excellent, ya. Kita harus taruh cita-cita kita setinggi mungkin, sepositif mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye.